Indonesia, kita kagum dengan Indonesia yang semua kaum, semua rakyatnya bercakap bahasa Indonesia. Jadi bagi saya ini memang satu perjuangan yang gagal. Indonesia juga orang Cina ada menguasai ekonomi, tetapi mereka telah dinationalizekan dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Pamor TV Channel. Semoga hari ini teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan saya mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga kepada teman-teman yang udah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih karena dengan dukungan kalian saya masih bersemangat untuk membuat konten. Semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan teman-teman semua dengan yang lebih baik. Amin, amin, amin. Di kesempatan kali ini saya akan mereact sebuah video yang mana video tersebut masih bertemakan tentang bahasa teman-teman. Profesor Malaysia ini mengagumi Indonesia karena beliau beranggapan bahwa Indonesia itu lebih bermartabat daripada negaranya teman-teman. Dan kenapa orang Indonesia itu sangat marah jika bahasa Indonesia disamakan atau dibilang bahasa Melayu teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita simak videonya. Maknanya kita suka memuji Indonesia, kita kagum dengan Indonesia yang semua kaum, semua rakyatnya bercakap bahasa Indonesia. Sistem pendidikan Malaysia memang lebih baik dari Indonesia karena menggunakan bahasa asing. Tapi ingat, sistem pendidikan Malaysia gagal menyatukan rakyatnya. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan lain-lain. Tentu ini bagian dari kegagalan sistem pendidikan Malaysia untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Kegagalan ini merupakan lemahnya sistem di Malaysia. Mereka gagal menghapus sekolah-sekolah berdasarkan kaum. Mereka juga gagal menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka masih menggunakan bahasa Inggris di perguruan tinggi negeri di beberapa mata kuliah seperti sains dan matematika. Kita semua tahu bahwa bahasa Melayu memang belum layak sebagai bahasa ilmu karena bahasa Melayu tidak dirancang di bidang keilmuan. Sedangkan bahasa Indonesia, istilah-istilah sains dan matematika bahkan di bidang keilmuan lainnya diciptakan oleh Badan Pengembangan Bahasa Indonesia. Kita juga tahu bahwa Malaysia telah beberapa kali mengganti nama bahasa kebangsaannya. Dari bahasa Melayu, diganti bahasa Malaysia, diganti lagi ke bahasa Melayu, dan diganti lagi ke bahasa Malaysia. Tahun 2007 diganti lagi jadi bahasa Melayu. Kegagalan ini akibat lemahnya sistem di Malaysia. Mereka gagal menghapus sekolah-sekolah berdasarkan kaum. Mereka juga gagal menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi. Dan ini kesalahan mereka sendiri. Sejak mereka dimerdekakan, mereka lebih memilih mengikuti sistem yang dibuatkan Inggris. Karena kegagalan ini pula munculnya konsep ala Melayu, Mahawangsa Melayu, dan bahasa Melayu Honda. Maaf, bahasa Melayu Supra maksud Mimin. Konsep ini diciptakan oleh para profesor Malaysia hanya untuk menyaingi dan bisa membusungkan dada kepada etnis lain di Malaysia, seperti Cina dan Tamil India. Namun konsep ilusi ini tidak akan hebat dan besar jika tidak melibatkan bangsa Indonesia. Ya, karena sudah melibatkan bangsa Indonesia, konsep ilusi ini bisa kita kategorikan sebagai konsep geokultural. Tujuannya jelas untuk mengaburkan kepemilikan kebudayaan nasional Indonesia, termasuk bahasa. Karena kehebatan sebuah bangsa ada pada sejarah dan budaya itu sendiri. Dan Indonesia punya semua itu. Berbicara sejarah, kita punya kerajaan-kerajaan besar di masa lalu. Berbicara budaya dan bahasa, kita juga punya. Mimin kasih contoh, jika kaum Cina berbicara soal kehebatan leluhur mereka di masa lalu, bangsa Melayu Malaysia juga bisa membanggakan leluhur bangsa Indonesia. Jika bangsa Cina membanggakan tembok Cina yang ada di Tiongkok, bangsa Melayu Malaysia bisa menyebut Borobudur dan Prambanan adalah hasil karya bangsa Melayu di masa lalu. Jadi itu contoh kasarnya. Rakyat Indonesia itu tidak masalah jika kaum Melayu Malaysia membanggakan hal-hal seperti itu. Boleh saja mereka membanggakan Borobudur, Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lain. Tapi setidaknya mereka tahu diri. Jangan samakan cara bernegara kaum Melayu Malaysia dengan bangsa Indonesia. Jangan juga merasa bahwa itu semua hasil dari tangan-tangan Melayu, bahkan ingin memelayukan. Jelas orang Indonesia akan marah jika budaya, bangsa dan bahasanya dimelayukan. Cara memelayukan budaya, bangsa dan bahasa Indonesia itu sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.
Karena konsep kemelayuan ini bisa menggerogoti sendi-sendi kebangsaan kita, bisa mengganggu konsep kebangsaan Indonesia, sampai kapanpun. Bahkan sampai langit ini runtuh, bangsa Indonesia tetap sama pendiriannya. Bangsa Indonesia tetap bangsa Indonesia, bahasa Indonesia tetap bahasa Indonesia, budaya Indonesia tetap budaya Indonesia. Tidak ada yang namanya serumpun ataupun konsep kemelayuan. Oh iya, Mimin punya satu video, Profesor Malaysia yang mengungkapkan kegagalan Malaysia memartabatkan bahasa Melayu. Berikut videonya. Dihargai sebab orang Melayu dia kata miskin, ya, dan dipandang rendah kerana miskin. Inilah yang tak dapat dibuat pada tahun 57 kita merdeka. Kita cuma merdeka dengan sokongan British atas nama saja kerana kita tak dapat menyelesaikan masalah besar, iaitu perpaduan rakyat tanah Melayu masa itu. Perpaduan di antara orang Melayu, orang Cina, orang India dan lain-lain kaum. Sistem pendidikan sepatutnya menyatukan anak negeri. Dia macam di Thailand dibuat. Dia ada satu saja sistem pendidikan, iaitu dalam bahasa Thai, dan semua surat khabar Cina dibubar dan semua sekolah Cina ditutup. Satu saja, iaitu sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Thai. Itu juga Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Semua surat khabar Cina ditutup. Tetapi kita di tanah Melayu tidak. Sekolah Cina terus berkembang, dibiarkan sebab ada tekanan politik. Kalaulah kita iktiraf sekolah kebangsaan sebagai sekolah negara kita, ya, sekolah yang ditanggung oleh kerajaan, maka sepatutnya kita ada guna satu bahasa pengantar saja, ya. Dan sekarang pun kerajaan telah ambil sekolah-sekolah vernacular Cina itu dibagi kita kata bantuan-bantuan. So dari segi bantuan mereka terima, tetapi dari segi pelaksanaan dasar pendidikan negara itu mereka tak terima. Ini longgarnya kerajaan kita, ataupun ironinya kita kata, benda yang agak membingungkan, ya. Dan bagaimana pula kementerian kita sejak daripada merdeka sampai sekarang gagal untuk melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan. Kenapa? Jadi tak mungkin sekolah vernacular Cina ini dapat ditutup pada masa sekarang. Memang tak boleh tutup. Jadi bagi saya ini memang satu perjuangan yang gagal. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang mengkaji sejarah pendidikan negara, saya rasa sedih, ya. Maknanya kita suka memuji Indonesia, kita kagum dengan Indonesia yang semua kaum, semua rakyatnya bercakap bahasa Indonesia. Tak ada langsung. Tambah upacara rasmi dia, tambah kerajaan dia, tambah presiden je. Di United Nations pun jumpa dengan orang luar pun mereka cakap bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, kan? Ya, dan mereka tegas sebagai satu bangsa yang bermaruah. Indonesia juga orang Cina ada menguasai ekonomi, tetapi mereka telah dinationalize, kan, dengan bahasa Indonesia. Nah, itulah tadi videonya, teman-teman. Jadi para pakar bahasa dan para profesor di Malaysia itu telah menyatakan bahwa bahasa di negaranya itu telah gagal, teman-teman. Dan kegagalan itu disebabkan karena dulunya salah konsep begitu. Nah, barangkali teman-teman punya pendapat lain tentang video tersebut. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu, dan semoga kita berjumpa kembali di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.